Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Tetap semangat ya, meskipun belajarnya harus dari rumah. Nah, kenalkan, nama kakak adalah Kak Fitri. Di video ini, Kak Fitri akan jelasin ke kamu materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kak Fitri akan jelasin secara sederhana, supaya kamu mudah memahami materi ini. Yuk, kita mulai belajar. Lanjut ya, kita mulai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kita mulai dulu dari definisinya. Yang pertama adalah definisi dari pertumbuhan. Nah, pasti pertumbuhan itu, nah kan pasti kita sering dengar kan kata-kata bertumbuh. Nah, pertumbuhan itu adalah pertambahan jumlah dan volume sel. Contohnya, kalau misalnya volume dan jumlahnya sel itu bertambah, yang tadinya tumbuhan itu dalam bentuk biji, maka dia akan tumbuh menjadi pohon. Nah, kita bisa lihat nih, dari biji sampai jadi pohon yang besar, pasti kan tingginya berbeda, jauh besarnya. Nah, itu kenapa? Karena jumlah dan volume selnya bertambah. Nah, lanjut yang kedua, yaitu perkembangan. Nah, perkembangan itu artinya adalah proses menuju kedewasaan. Proses menuju kedewasaan. Nah, proses menuju kedewasaan ini dia akan ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi. Nah, dengan berfungsinya organ reproduksi. Organ reproduksinya pada tumbuhan itu apa? Yaitu si putik dan benang sari. Nah, maka nanti ini alat kelaminnya ya, putik dan benang sari. Nanti putik dan benang sari ini akan menghasilkan ovum dan sperma. Dan kemudian nanti dia akan menghasilkan bunga dan buah. Nah, oke, sampai sini ada yang bertanyain Kak? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, dia bertumbuh itu kan dari biji menjadi pohon. Nah, maka akan diawali dengan proses yang namanya perkecambahan. Kita tulis di sini ya. 1. Perkecambahan. Nah, perkecambahan itu artinya adalah proses berakhirnya masa dormansi pada biji. Dormansi biji. Nah, dormansi itu apa sih? Dormansi itu yang kita sebut dengan istilah tidur. Tidur sementara. Jadi biji itu kan kalau kayak biji kacang hijau deh contohnya yang dijual di warung-warung itu kan dia kan nggak tumbuh kan, dia tetap dalam bentuk biji. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada proses perkecambahan, dia akan terus menjadi biji. Nah, itu namanya masa dormans. Dia akan seperti itu aja. Jadi tidak mengalami metabolisme. Nah, lalu gimana untuk memulai proses perkecambahan ini? Maka bijinya, mekanismenya ya Dek ya. Nah, mekanismenya yaitu yang pertama, bijinya harus kita basahi atau harus kita rendam dulu sehingga disebut dengan proses imbibisi. Nah, imbibisi yaitu masuknya air ke dalam biji. Masuknya air ke dalam biji. Nah, bisa nggak sih perkecambahan tanpa proses imbibisi? Nggak bisa. Jadi dia akan dalam bentuk biji terus kalau misalnya nggak ada air yang masuk ke dalamnya ya. Nah, tujuannya untuk apa sih imbibisi ini? Nah, ketika air masuk, maka nanti air akan mengaktifkan hormon yang namanya adalah hormon giberelin. Ini adalah salah satu hormon yang ada, giberelin. Ya. Giberelin ini salah satu hormon pada tumbuhan. Nanti si giberelin ini akan merangsang pemecahan cadangan makanan. Nah, cadangan makanan itu bisa dalam bentuk
glukosa, protein, dan lipid, lemak ya. Nah, nanti setelah dipecah cadangan makanannya, maka akan menghasilkan energi yang digunakan untuk membentuk calon akar, kemudian membentuk calon daun, dan calon batang. Nah, maka gambarnya itu seperti ini. Dari yang tadinya biji, maka nanti dia akan keluar ke bawah membentuk akar, ke atas membentuk batang dan daun, seperti itu. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah tipe perkecambahan epigeal. Nah, epigeal itu merupakan tipe perkecambahan yang kotiledonnya berada di atas permukaan tanah. Nah, jadi dia muncul nih ke permukaan tanah. Kita bisa lihat. Nah, misalnya ini permukaan tanah, maka nanti di sininya itu akar. Oke, nah kemudian di sini ada si kotiledon, baru di sininya batang dan daun. Kayak gitu. Jadi beda ya, yang hipogeal itu kotiledonnya di bawah permukaan tanah, sedangkan ya si epigeal kotiledonnya berada di atas permukaan tanah. Nah, kalau yang ini contohnya kebanyakan pada dikotil. Nah, misalkan itu contohnya pada kacang hijau. Nah, pada kacang hijau atau bisa juga pada mangga, gitu ya. Nah, lalu kita sering ini nih sering ada sebutan lagi selain hipogeal dan epigeal, yaitu hipokotil. Nah, ada yang namanya hipokotil dan epikotil. Nah, oke, kalian jangan kebalik ya. Ada yang akhirannya geal, ada yang akhirannya kotil. Nah, perbedaannya adalah kalau hipokotil itu adalah bagian batang. Nah, ini adalah bagian batang yang berada di bawah kotiledon. Nah, sedangkan kalau epikotil ini adalah bagian batang di atas kotiledon. Nah, kalau misalnya kita gambar, misalnya gini, kakak pakai gambar yang tipe epigeal aja ya. Nah, ini permukaan tanah, misalkan ini ada akarnya, ini ada si kotiledon, lalu sini batang, daun. Nah, yang namanya hipokotil yaitu bagian batang di bawah kotiledon. Ini kotiledon nih. Nah, bagian batang yang ini lah, ini namanya hipokotil. Sedangkan yang di atasnya ini yang namanya epikotil. Oke, jadi beda ya hipogeal dengan hipokotil, epigeal dengan epikotil. Jangan sampai kebalik. Oke, lanjut kita bahas pertumbuhan ya. Lanjut ya, yang kedua kita bahas tentang pertumbuhan. Ini kita bahas tipe-tipe pertumbuhan. Kalau definisi kan tadi udah ya di awal. Nah, setelah dia berkecambah, tadi kan muncul tuh calon akar, calon batang, dan calon daun. Nah, lama-lama kotiledonnya akan mengecil karena cadangan makanan di dalam kotiledon itu sudah habis. Lalu gimana tumbuhan itu bisa melanjutkan kehidupannya? Yaitu dengan bertumbuh. Kan udah ada daun tuh, maka tumbuhan itu sudah bisa berfotosintesis sehingga nutrisi makanannya diperoleh dari hasil fotosintesis itu. Nah, lanjut ya ke pertumbuhan. Tipe pertumbuhan itu ada dua macam, yaitu ada yang namanya pertumbuhan primer dan satu lagi yaitu pertumbuhan sekunder. Nah, kalau pertumbuhan primer itu adalah pertambahan panjang. Nah, ini untuk pertambahan panjang. Ditandai dengan pertambahan panjang. Nah, sedangkan kalau pertumbuhan sekunder ini ditandai dengan pertambahan lebar.
Nah, jadi kalau tumbuhannya tumbuh tinggi ke atas, maka dia mengalami pertumbuhan primer, sedangkan kalau batangnya melebar ke samping, maka itu pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer itu ada 3 macam, dibagi lagi jadi 3 macam, yaitu ada yang namanya meristem apikal. Nah, kemudian ada meristem interkal. Sorry, kakak bikinnya agak jauh ya. Meristem apikal dan meristem interkalar. Nah, meristem itu adalah, ini kita bahas dulu nih ya si meristemnya itu ya. Meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah. Nah, aktif membelah supaya tumbuhannya terus tumbuh. Nah, meristem apikal ini dia adanya di pucuk daun. Makanya di ujung-ujung itu daun tumbuh terus menerus. Nah, itu karena aktivitas meristem apikal. Kemudian ada juga di ujung akar. Di ujung akar. Nah, kemudian kalau meristem interkalar, nah ini di sini ya, sorry ya. Nah, kalau meristem interkalar ini adanya di ruas-ruas batang tumbuhan Gramineae. Nah, Gramineae ini adalah golongan rumput-rumputan. Misalnya bambu, rumput, kayak gitu. Nah, kalau misalnya bambu sama rumput itu, dia kan batangnya berruas-ruas nih, Dek. Dia kan berruas-ruas gini kan. Nah, kalau misalnya nanti dia bertumbuh, dia tambah panjang, apanya yang nambah panjang? Ruas-ruasnya kah yang tambah banyak atau gimana? Ternyata, nah di antara ini nih, garis-garis ini namanya bagian interkalarnya. Maka kalau misalnya tumbuhannya makin tinggi, nah jaraknya itulah yang semakin panjang. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain kah? Kalau misalnya mau tanyain bisa tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut tentang pendewasaan. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu perkembangan. Perkembangan kita nggak bahas banyak ya, karena tadi kan udah dibahas tuh. Perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan, ditandai dengan adanya dihasilkan dengan berfungsinya organ reproduksi kan. Nah, berarti nanti di sini akan menghasilkan bunga. Nah, perkembangannya itu nanti tergantung nih bunganya. Ada yang perkembangannya itu nanti ada yang termasuk tumbuhan berbiji terbuka ataupun tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ini semua sudah pernah dipelajari waktu kelas 10. Intinya adalah kalau perkembangan itu yaitu sudah menghasilkan putik dan benang sarinya sudah menghasilkan sel kelamin. Kalau putik hasilnya apa? Hasilnya ovum. Sedangkan benang sari akan menghasilkan sperma. Nah, ini semua kan nanti adanya di dalam bunga kan. Setelah terjadi pembuahan, maka akan menghasilkan yang namanya buah. Nah, kalau sudah menghasilkan buah, maka tumbuhan itu sudah mengalami video dari kakak. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya kamu dapat notifikasi dari video kakak selanjutnya. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.